Don't be an. Selamat datang di Passion Show, tempat kita bicara hobi, bicara passion, dan bicara gimana ngembangin hobi dan passion kita jadi sumber duit, income, atau bisnis. Bareng gue pastinya, Dedi Dahlan. Episode kali ini gue nggak bakal banyak ngejawab pertanyaan dari kalian. Sebenarnya bahkan gue nggak akan ngejawab pertanyaan dari kalian. Episode kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang memang lagi kita hadapi bersama, bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Yang mungkin kalian udah agak bosen dengerinnya, tapi gue ngerasa gue harus ngambil bagian gue dalam dunia ini, dalam situasi ini, dan ngasih kalian poin-poin yang pengen gue sampaikan tentang coronavirus atau COVID-19. Kita semua sekarang lagi ada dalam situasi yang sama, dalam kondisi yang serba nggak menentu, dan kita semua mungkin lagi dalam keadaan karantina atau lagi menjaga social distancing. Yang lucu ya kalau dipikir, situasi COVID-19 ini membalikkan nasihat orang tua sampai 180 derajat atau berbalik total. Dulunya dibilang, jangan main video game aja, sana keluar, main sama teman-teman. Sekarang jadi, jangan main sama teman aja, cepat pulang, main video game aja di rumah. Kamu jangan di rumah terus, ayo ikut keluar, kita ketemu orang-orang. Sekarang jadi, kamu jangan di luar terus, cepat masuk, mendingan di kamar aja. Itu nak, tante nak, salaman nak, salaman. Sekarang jadi, itu tante nak, dadah aja, jangan salaman ya, jangan salaman. Dan ini mungkin satu-satunya momen dimana kita bisa memperlakukan teman kita kayak najis dan nggak masalah. Bro, apa kabar? Oh, nggak salaman bro. Nanti gua harus cuci tangan. Sorry, nggak salaman. Tapi all jokes aside, yang kita harus sadari bahwa situasi ini bukan situasi main-main, dan ini bukan situasi yang harus dianggap remeh. Dia mempengaruhi banyak banget dalam kehidupan kita yang bahkan kita sendiri nggak aware. Dan karena itu, gue punya 4 hal yang gue pengen share sama kalian. Gue pengen mungkin remind sama kalian tentang coronavirus atau situasi COVID-19 ini. Pertama, jangan sampai tertular dan jangan sampai menularkan. Banyak orang yang masih nganggap remeh soal sekitar 3% mortality rate atau fatality rate dari penyakit ini. Ini yang menurut gue agak-agak harus diwaspadai. Karena virus yang saat ini masih belum terlalu mematikan pun bisa suatu hari termutasi menjadi lebih mematikan. Karena kalaupun kamu kena dan kamu anak muda atau punya daya tahan tubuh yang baik sehingga kamu tidak meninggal, tapi besar kemungkinan kamu akan tetap dirawat, kamu akan tetap masuk rumah sakit, kamu akan tetap memakai sarana kesehatan yang sebetulnya bisa lebih digunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan jangan salah, kalaupun kamu nggak sakit sekalipun, tapi kalau kamu tertular, kamu bisa jadi carrier. Kamu bisa jadi carrier atau pembawa virus ini. Kamu mungkin kena, tapi kamu fine-fine aja. Tapi kamu kamu pulang ke rumah orang tua kamu, atau kamu pulang ke rumah kamu, atau bahkan kamu berkunjung ke rumah tetangga kamu, dan di rumah mereka ada orang yang rentan, punya daya tahan tubuh rendah, atau berusia senior, dan kamu menularkan virus itu pada mereka, dan itu berbahaya buat mereka. Jadi kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita membantu penyebaran virus ini. Sekitar tahun 1900-an awal, itu kurang lebih waktu kamu masih SD mungkin ya, ada seorang wanita yang namanya Mary Mallon di Amerika Serikat. Mary Mallon ini datang dari Irlandia, dan dia bekerja sebagai koki. Dilihat dari kesehatan badannya, penampilannya, bahkan kinerjanya sehari-hari, dia ini adalah wanita yang sangat sehat dan nggak kelihatan masalah atau sakit sama sekali. Tapi setiap kali dia kerja di suatu tempat, banyak orang di tempat itu akan sakit dan bahkan beberapa meninggal. Setiap dia pindah ke tempat lain, orang tempat itu akan sakit typhoid lagi dan bahkan sampai meninggal lagi. Setelahnya diketahui bahwa Mary Mallon ini ternyata walaupun terlihat sehat, dia adalah carrier. Dia sendiri mungkin tidak terkena, tapi orang-orang sekeliling dia, terutama yang makan makanan dia atau bersentuhan atau berdekatan dengan dia, jatuh sakit dan bisa meninggal karena typhoid. Dari kelengahan Mary Mallon yang kemudian dijuluki Typhoid Mary. So kita jangan sampai jadi Typhoid Mary atau mungkin Corona Carry atau whatever namanya. Sadari bahwa kita ikut bertanggung jawab dalam sebuah komunitas besar ini untuk tidak menyebarkan virus ini lebih jauh lagi. Poin kedua, jangan nyebarin virus hoax. Kalau kalian lihat secara online, ini sekarang banyak banget informasi tentang coronavirus, tentang COVID-19 yang tidak jelas asal mulanya, tidak jelas asal usulnya, dan tidak bisa dicek benar salahnya. Sebagian besar akhirnya sudah debunk, ketahuan bahwa dia salah, dia fault, bahkan dia hoax. Tapi sebelum ketahuan itu hoax, dia sudah menyebar ke ratusan atau bahkan ribuan orang yang membaca pesan itu lewat sosial media atau chat platform kayak WhatsApp. Dan penyebaran virus hoax ini berbahaya banget dalam usaha kita bersama untuk menangani coronavirus. Sebagai contoh,
Banyak berita-berita yang gue dapat mulai dari orang yang dituduh bahwa dia kena coronavirus padahal enggak. Kemudian berita bahwa lu bisa kumur-kumur pakai pemutih dan menghilangkan coronavirusnya. Ya mungkin kalau kamu kumur-kumur pakai pemutih, atau bahkan sekalian kamu telan aja pemutihnya, bisa sih menghilangkan virus coronavirus dalam badan kamu. Karena kamu udah modal. So please, kalau kamu nemu berita tentang virus corona atau tentang COVID-19, jadikan kebiasaan untuk selalu melakukan cek, recheck, dan recheck lagi, dan recheck lagi sebelum melakukan penyebaran berita itu. Googling, cek forum lain, cek sumber berita lain, cek sumber fotonya, cek tanggal beritanya, cek sekitar 5-10 lah sumber yang berbeda. Kalau berita itu benar pun, bukan berarti kamu langsung menyebarkan berita itu gitu aja. Tapi kamu cek dulu, apakah ini informasi yang berguna atau tidak? Apakah ini bisa menyebarkan kepanikan atau tidak? Apakah ini lebih banyak positifnya atau jeleknya? Please, jadilah pengguna teknologi digital yang smart, yang bertanggung jawab. 3, jangan jadi... Wait, kayaknya kalimat itu harus disensor. Jangan jadi... Oke, itu sensornya telat. Jangan jadi... Kayaknya sensornya tempat yang gak pas. Jangan jadi... Nah, itu lebih pas. Maksudnya jangan jadi di sini adalah perhatikan bagaimana sebetulnya situasi ini menunjukkan sifat-sifat kita yang sebenarnya. Bahasa istri saya ini mungkin adalah ujian yang menunjukkan karakter kita sebenarnya seperti apa. Ada orang-orang yang saling membantu di situasi seperti ini, ada orang-orang yang saling care, saling mengawasi, saling menjaga satu sama lain di situasi seperti ini, dan ada orang-orang yang sangat egois, yang kelihatan betul-betul yang penting dia aman, dia tidak memperdulikan orang lain, atau yang penting dia senang. Itu maksud saya adalah bukan sekedar karena takut, bukan sekedar karena panik, bukan sekedar karena worry, tapi lebih ke nggak peduli apa yang terjadi pada orang lain, yang penting gue aman. Itu adalah salah satu ciri. Contohnya adalah panic buying yang berlebihan sampai menghabiskan jatah yang sebetulnya dibutuhkan oleh orang yang lebih perlu. Seperti kasus beberapa saat yang lalu yang masker sampai habis di mana-mana, padahal tenaga medis kita lebih perlu bahan-bahan seperti itu, hand sanitizer sempat kehabisan di mana-mana, padahal orang-orang lain masih banyak yang juga membutuhkan itu. Nggak mikirin orang lain mungkin akan kehabisan sebagai akibat dari itu. Atau bahkan dia mikirin tapi dia nggak peduli. Dan yang lebih parah lagi adalah yang menimbun semua ini dengan sengaja, bukan karena takut atau untuk aman, tapi supaya bisa jual lebih mahal. Kalau kamu pengen tahu seperti apa wujud, nonton aja disaster movie. Dalam film-film seperti itu selalu ada tokoh-tokoh yang terlihat egois, nggak peduli orang lain, nggak ingin membantu orang lain, yang penting dia selamat dan menjaga cuma dirinya saja, bahkan kadang-kadang membahayakan orang lain karena kelakuannya. Don't be an 4 yang ingin saya sampaikan ada hubungannya langsung dengan passion. Dalam 14 hari karantina ini, kamu sebetulnya punya waktu jadinya untuk ngembangin passion kamu. Jangan sekedar ngeluh bosen, jangan sekedar melakukan hal yang gak berguna, jangan sekedar nyebarin hoax yang ada di poin 2 tadi, tapi coba manfaatkan waktu ini buat ngembangin apa yang sebetulnya kamu suka, buat belajar hal baru, buat nyobain berkreasi hal baru. Percaya atau enggak, kamu bisa membuat hal baru dan belajar hal baru hanya dalam 14 hari. Gue udah melakukan itu, maksudnya pertama kali saya belajar digital marketing dulu itu dalam waktu yang cukup singkat. Pertama kali gue nulis buku pertama, draftnya selesai dalam waktu 2 minggu. Waktu yang sama dengan yang kita punya sekarang. Jadi manfaatkan waktu ini untuk ngembangin passion kamu, mengisi pikiran kamu dengan hal yang menyenangkan dan produktif. Dan kalau selama ini kamu mau coba bikin konten belum pernah, ini momennya untuk kamu bikin konten. Karena setelah situasi ini, semoga nggak berkepanjangan, tapi kalau sampai ini berkepanjangan, dunia akan mengalami perubahan, mikro dan makro. Jadi, waktu karantina ini, pakailah untuk passion kamu dan pakai untuk sesuatu yang produktif. Make something, do something, learn something new. Jadi mungkin bisa dibilang gua ngasih challenge 14 hari, 14 days challenge buat kita semua untuk belajar hal baru, bikin karya baru, dan ngembangin sesuatu yang baru sesuai passion kamu selama masih dalam masa social distancing. Gua sendiri, ini udah hari ke-6 dimana gua mempelajari suatu ilmu baru buat gua, PHP Programming. Sekarang saatnya kalian memutuskan 14 days challenge buat kalian. Apa hal baru yang mau kalian pelajari, apa hal baru yang mau kalian kerjakan, dan apa yang mau kalian buat selama masa social distancing ini. Kasih tahu ke gue di komen di bawah, atau ngobrol sama gue langsung di Discord Passion Academy.
Oke, itu dia episode Passion Show kali ini. Sampai ketemu di episode Passion Show berikutnya. Jangan lupa, kamu bisa mengirimkan topik untuk kita bahas di Passion Show dengan cara menulis pertanyaan kamu di komen di bawah ini, atau mengirimkan email ke askcoachd@deddydahlan.com, atau kamu bisa langsung menuliskan atau membahas pertanyaan kamu, hal yang ingin kamu tahu menjadi topik Passion Show lewat community Discord Passion Academy. Caranya gampang, kamu tinggal klik link yang ada di deskripsi, dan kalau kamu belum punya Discord di handphone atau di komputer kamu akan diminta untuk mendownload Discord dulu secara gratis. Setelah itu, kamu udah akan langsung masuk ke dalam komunitas Passion Academy, dan saya selalu live di dalam komunitas online itu. Dan seperti biasa, satu pertanyaan favorit yang dibahas di setiap episode Passion Show akan dapat satu buku saya Lakukan Dengan Hati. Sampai ketemu di Passion Show berikutnya, bareng gue, Deddy Dahlan. See ya! And stay safe, stay healthy.